Halo, selamat malam. Saya Teguh Yohana akan coba untuk mempresentasikan tentang jawaban UTS untuk mata kuliah teori informasi di kelas IT 601. Oke, lanjut saya review untuk jurnal yang pertama. Di sini saya review ada 3 jurnal. Di sini saya coba akan jelaskan dari mulai jurnal pertama dengan judulnya Pengaruh Penambahan Korpus Paralel pada Mesin Penerjemah Statistik Bahasa Indonesia ke Bahasa Lampung Dialek Nyo. Masalah di sini yang diangkat dari jurnal tersebut yaitu karena di Provinsi Lampung merupakan provinsinya terletak di pintu gerbang masuk menuju Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki kekayaan budaya, salah satunya adalah bahasa dan aksara Lampung. Secara umum, provinsi ini terdapat 2 dialek yaitu dialek Api dan dialek Nyo. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki fokus besar atau perhatian tentang bahasa Lampung ini. Nah, di sini masalah yang diangkat yaitu inginnya bahasa Lampung ini lebih banyak dikenal gitu. Lalu dinilai inovasinya di sini dia menggunakan penambahan korpus paralel pada mesin penerjemah statistik bahasa Indonesia. Dengan hasil dan manfaat penelitiannya yaitu penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Lampung, dialeknya dapat dilakukan dengan menggunakan metode mesin terjemahan statistik. Penambahan jumlah korpus paralel berdampak cukup signifikan terhadap akurasi terjemahan. Oke, jadi dari penambahan korpus paralel ini berhasil meningkatkan untuk akurasi penerjemahan statistik di bahasa Indonesia ke bahasa Lampung dialeknya. Lanjut untuk jurnal yang kedua dengan judul Studi Komparasi Metode Entropi dan Erosi dalam Menentukan Bobot Kriteria. Masalah yang diangkat di sini dalam penentuan keputusan biasanya terdapat beberapa kriteria dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Kriteria tersebut sangat berpengaruh pada hasil dan pengambilan keputusan tingkat kepentingan dari kriteria tersebut. Nah, di sini jurnal ini ingin mengcompare mana sih metode yang bagus antara entropi dan erosi dalam menentukan bobot kriteria. Jadi, masalah yang diangkat untuk mengecek evaluasi mana sih dari dua metode ini yang lebih bagus. Nilai inovasinya yaitu dari sini dia mengkomparasi 2 metode yaitu entropi dan erosi untuk menentukan bobot kriteria. Dengan hasil dan manfaat penelitiannya yaitu dari hasil pengujian, uji sensitivitas, dan pada uji nilai efektivitas kriteria yang digunakan di parameter perbandingan antara entropi dan metode erosi mendapatkan hasil uji sensitivitas ROC sebesar 2,98, sedangkan hasil sensitivitas untuk metode entropi sebesar 1,4. Kemudian dari segi nilai efektif pada bobot kriteria yang dihasilkan oleh metode erosi dan entropi pada metode erosi sendiri, semua bobot kriteria yang dihasilkan memiliki nilai yang efektif, sehingga di sini dapat disimpulkan untuk metode entropi dan erosi untuk bobot kriteria lebih akurasinya tinggi pada metode erosi. Lanjut untuk jurnal yang terakhir yang saya akan review yaitu di judul klasifikasi berita bahasa Indonesia menggunakan mutual information dan support vector machine. Masalah yang diangkat yaitu dari berita merupakan sebutan yang mengacu pada informasi yang disebar oleh surat kabar, radio, dan lain sebagainya. Ratusan berita ditulis setiap harinya di berbagai portal media Indonesia yang berbasis online. Nah, di sini masalah yang diangkat adalah ingin mengklasifikasi berita yang berbahasa Indonesia dengan menggunakan mutual information dan support vector. Nilai inovasinya di sini yaitu dari sumber-sumber informasi yang disebarkan nanti akan diklasifikasi eh, dengan metode mutual information dan vector mesin untuk nilai inovasi dan perbedaannya. Dan untuk hasil dan manfaat penelitiannya yaitu berdasarkan hasil dan pengujiannya dilakukan dalam penelitian ini, klasifikasi berita bahasa Indonesia menggunakan stemming tanpa stop quote, removal MA sebagai metode seleksi fitur, dan SUM sebagai metode klasifikasi, memberikan hasil prediksi yang paling akurat dibandingkan metode lainnya yaitu sebesar 94,24%.
Nah, jadi dengan metode vektor mesin ini sangat akurat dengan digabungkan dengan mutual information dengan akurasi sampai 94,24%. Oke, sekian untuk saya review untuk tugas UTS mata kuliah teori informasi. Selamat malam dan sampai bertemu di next pertemuan selanjutnya. Terima kasih.